Iya, tapi menggema, Ustaz. Suaranya menggema. Jauh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada sore ini kita insya Allah akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Ittihadul Qara bi Usuli wa Qawaidil Ilmi al-Waqfi wal Ibtida, dan kita sudah membahas di pertemuan yang lalu yaitu Waqaf Hasan. Ya, Waqaf Hasan kita sudah menyelesaikannya alhamdulillah, dan kita pada saat ini melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang waqaf qabih, al-waqfu al-qabih atau waqaf qabih. Dan dilihat ya di dalam kitab di halaman al-bab tsamin bab ke-8, al-waqfu al-qabih wa fihi khamsatu dhalib. Itu bab yang ke-8, al-waqfu qabih, waqaf qabih. Di dalamnya terdapat khamsatu dhalib, terdapat 5 kaidah, ya, yang mana waqaf qabih ini di antara tugas kita adalah menghindarinya. Jangan sampai nanti kita melakukan waqaf di dalam membaca Al-Quranul Karim. Di antaranya waqaf qabih ini. Nah, nanti kita akan jelaskan. Beliau memberikan beberapa kaidah-kaidah, ya, beberapa kaidah mengenai waqaf qabih. Agar apa? Agar nanti kita bisa meneliti, ya, mana bacaan yang keliru, juga bacaan yang benar, ya, dari segi makna ataupun dari segi bahasa. Baik, al-waqfu al-qabihu wa fihi khamsatu dhabit. Al-dhabitul awal, dhabit yang pertama, kullu kalamin, setiap kalam, ya, maksudnya adalah setiap kita berhenti pada kalam, pada kata, pada lafaz, lam yatimma fi dzatihi, ya, lam yatimma fi dzatihi, belum sempurna zatnya, ya. Jadi belum sempurna zat bahasanya, belum bisa difahami oleh para mustami'. Berbeda dengan waqaf hasan kemarin. Mustami bisa memahami lafaz-lafaznya. Contoh, kemarin kita belajar alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu sudah kita bisa memahaminya. Akan tetapi kalau waqaf qabih itu belum sempurna zat bahasanya. Kalau misalkan ada mubtada khobar, baru dibaca mubtadanya saja, belum khobarnya. Misalkan kalau tadi alhamdulillah, kita baru baca alhamdu, nah itu maka di sana adalah waqaf qabih, karena belum dijelaskan khobar dari di sana. Nah, seperti itu, ya. Atau misalkan ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alaminnya tidak diikut sertakan. Nah, maka itu pun termasuk, ya, ketidaksempurnaan makna dan bahasanya. Dari segi i'rab belum sempurna zatnya. Nah, waqaf qabih ini dinamakan juga oleh para ulama, yaitu waqaf an-naqis. Jadi ada 2 nama.
ya. Waqaf qobi, juga ada waqaf naqis. Nah, ini dinamakan oleh para ulama juga waqaf naqis. Apa itu waqaf naqis? Ya sama, ya sama dengan waqaf qobi, namun beda istilah saja. Ya, qobi itu kan jelek, ya, naqis itu kurang. Baik, jadi kurang dari segi zat bahasanya, ya. Dan nanti kita akan berikan contoh di antaranya di dalam surah, bisa dilihat ya, di dalam surah Hud ayat 23. Dalam surah Hud ayat 23. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah, ketika kita membaca surah Hud tersebut di ayat ke-23, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh penulis, setiap ucapan, setiap pemberhentian, yang mana pemberhentiannya itu, ya, belum sempurna zatnya, ya, zatnya belum sempurna, baik dari segi lafaz ataupun dari segi makna. Nah, apa contohnya? Nah, ini kita ambil contoh di surah Hud. Contoh ketika seorang membaca surah Hud ayat ke-23. Ya, di sini dikatakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim, berhenti sampai ila rabbihim. Nah, gitu ya. Nah, di sini berarti kembali kalau ke dalam kaidah bahasa Arab, di sini ada isim inna, ada khobar inna. Nah, isim innanya mana? Ini panjang, ya. Isim innanya alladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim. Khobar innanya mana? Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Ini khobar innanya. Nah, di dalam membaca Quran, ketika kita membaca ayat yang di dalam ayat tersebut terdiri dari mubtada khobar, ya, atau isim inna, khobar inna, isim kana atau khobar kana, atau yang lainnya, kaidahnya adalah fala yafsilu bainahuma. Jangan diputus, jangan diwaqaf, jangan berhenti antara mubtada dan khobar. Jadi kita baca mubtadanya saja, itu gak boleh. Kita membaca eh, syaratnya saja, jawab syaratnya tidak dibaca, itu juga tidak boleh. Dari segi lafaz bahasa itu ada kekurangan naqis, tidak bisa dipahami, ya, tidak bisa dipahami oleh para mustami. Ya, contoh di sini, sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal salih, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa akhbatu ila rabbih, juga merendahkan diri kepada Rabb mereka. Nah, berarti di sana akan belum bisa dipahami apa maksudnya. Nah, karena belum terbaca khobarnya. Mana khobarnya di sini? Ulaika. Ulaika ashabul jannah. Nah, mereka itu siapa? Orang beriman, mengerjakan amal-amal salih, juga yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah ashabul jannah, adalah penghuni-penghuni surga. Nah, kalau kita berhenti di ila rabbihim, namanya di sini waqaf qobi, dan harus dihindari. Harus dihindari. Harus dihindari, ya. Harus dihindari. Kenapa dihindari? Ya, karena tadi dari segi lafaz bahasa, juga dari segi makna ini ada kerancuan, ada yang belum sempurna. Oleh karena itu, sebagian para ulama menamakan waqaf qobi ini sebagai waqaf naqis, ya, waqaf naqis. Baik, seperti itu. Nah, kapan sempurnanya? Sempurnanya kita harus membaca khobar innanya sampai ulaika ashabul jannah. Minimal sampai ulaika. Minimal sampai ulaika. Kalau memang kita nanti tidak kuat di dalam membaca ayat tersebut. Misalkan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika. Minimal sampai ulaika. Ya. Nanti kita ngulang lagi. Ulaika ashabul jannah.
Atau kalau ingin lebih sempurna, lebih afdal, maka kita berhenti di lafaz ashabul jannah. Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. Sampai sana. Ya, hum fiha khalidun, itu jumlah baru lagi, humnya sebagai mubtada. Ya, jumlah baru lagi, maka tidak perlu ulang kembali, langsung aja hum fiha khalidun. Nah, gitu ya. Nah, itu eh, contoh waqaf qabih. Setiap kalam lam yatimma fi dzatihi, belum sempurna secara zatnya. Ya. Contoh yang lain, contoh yang lain. Walau annahu. Nah, ini ada syarat, ada jawab syarat. Biasanya syarat itu ada syaratnya, ada lau, idza, ya, man. Biasanya sering ada jawab syaratnya. Ya, seperti itu. Nah, kita harus mencari mana jawab syaratnya sehingga nanti sempurna bacaannya. Nah, ini salah satu contoh waqaf qabih. Itu ketika kita baca walau annahum yadhalamu anfusahum di surah An-Nisa ayat 64. Surah An-Nisa ayat 64. Walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Sampai sini waqaf. Nah, ini kalau waqaf di sini namanya waqaf qabih, ya, waqaf qabih. Ya. Nah, apa? Walau annahum, kalaulah, sungguhnya jikalau mereka, ya, ketika yadhalamu anfusahum, ketika berbuat zalim kepada dirinya sendiri, ja'uka fastaghfirullah, ya, ja'uka fastaghfirullah, dan mereka datang kepadamu fastaghfirullah, yaitu kepada Nabi Muhammad, fastaghfirullah, lalu memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Sampai sana. Nah, ini belum sempurna lafadznya, maknanya belum sempurna. Dari segi bahasa belum jelas apa maksudnya. Nah, bisa dijelaskan ketika kita membaca ayat berikutnya, lafaz berikutnya. La wajadullaha tawwabar rahima. Ya, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, seperti itu ya. Ini salah satu contoh waqaf qabih dan salah satu contoh berhentinya kita di dalam lafaz tersebut belum sempurna zatnya. Ya, itu dari segi bahasa belum sempurna sehingga mustami' menunggu-nunggu, para pendengar menunggu-nunggu apa yang akan dikatakan berikutnya oleh pembicara. Ya, karena belum jelas. Ya, karena belum jelas. Nah, seperti itu. Baik ya. Nah, nanti ada di dalam bab berikutnya oleh penulis di sini, kalau nggak salah itu di bab bab ke-11 al-hadi asyar muta'alliqati wal mutafarriqat. Ya. Ada hal-hal yang tidak boleh dipisah antara satu dengan yang lain. Nah, nanti ada ya di bab ke-11 antara mubtada dan khabar, mudhaf, mudhaf ilaih, man'un wa na'at, syarat, jawab syaratnya, al-ma'tuf wal ma'tuf alaih, anna au kana au kada wa akhwatihinna wa asma'ihinna, anna kana, ya, isim kana, khabarnya jangan dipisah, ya, seperti itu. Ya, masih banyak yang lainnya. Masih banyak yang lainnya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Ya, seperti itu. Nah, tentunya ketika kita belajar ilmu waqaf, ya, minimalnya kita pernah belajar bahasa Arab. Karena kita harus tahu apa itu mubtada, khobar, ya, isim kana, khobar kana, ya, syarat dan jawab syaratnya. Nah, seperti itu ya, harus pernah belajar. Nah, adapun kalau misalkan kita belum paham atau belum belajar bahasa Arab, ya, maka memang ketika belajar waqaf itu akan ada kesulitan, ya, akan ada kesulitan.
seperti itu. Tapi tidak mengapa. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya ketika kita belajar wakaf, nah nanti ketika kita belajar bahasa Arab, oh teringat tentang wakaf ini, ya kita bisa paham di kemudian hari, insya Allah. Baik. Kemudian kita lanjutkan, ya kata beliau, kullu kalamin lam yatimma fi dzatihi. Ya, setiap kalam, setiap kita berhenti pada satu kalam, lam yatimma fi dzatihi. Kemudian beliau melanjutkan la yufhamu minhu maknan. Ya, sehingga apa? Sehingga tidak dapat dipahami maknanya. Ya, seperti yang tadi kita contohkan. Para mustami, para pendengar itu belum bisa memahami apa yang didengarnya. Karena orang yang mengatakannya itu tidak memberikan faidah, ya makna yang sempurna ke para pendengar. Nah, seperti itu ya. Kemudian au yuhimu ma'nan ghayra murad. Yang pertama, ya kalau misalkan kita berhenti dalam lafaz atau dalam kata yang belum sempurna maknanya itu, belum sempurna lafaz bahasanya ataupun maknanya, pertama tidak akan bisa dipahami makna. Kedua, yuhimu ma'nan ghayra murad. Ya, efeknya apa? Memberikan makna yang tidak dimaksudkan. Ya, apa? Terjadi kerancuan makna. Ya, terjadi kerancuan maksud apa yang dikatakan oleh para pembaca. Nah, kita akan berikan contoh salah satunya. Beberapa kerancuan-kerancuan ketika kita keliru di dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Salah satu contohnya adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir ya 286. Contoh misalkan di sini Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltah. Nah, ini kita baca sampai sana kama hamaltah. Alal ladzina min qablina itu tidak kita baca. Nah, maka itu nanti termasuk contoh waqaf qabih. Ya, di sini kan terdapat doa, ya Rabb wala tahmil alaina. Janganlah engkau bebankan kepada kami ya, yaitu isran, beban yang berat. Kama hamalta sebagaimana engkau bebankan. Nah, sebagaimana engkau bebankan apa? Kepada siapa dibebankannya? Ya, maksudnya adalah sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Nah, kalau misalkan kita berhenti di hamalta, nah ini terjadi yuhimu maknan ghayra murad. Terjadi kerancuan makna yang dimaksud. Nah, seperti itu ya. Maka itu keliru dan termasuk waqaf qabih ya. Termasuk waqaf qabih ataupun waqaf naqis. Atau contoh yang lain yang di dalam waqaf qabih ya. Kita membaca di surah misalnya di surah Hud ayat 56. Ya. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa hu. Nah, contoh misalkan berarti di illahu. Nah, ini kata para ulama kalau misalkan berhenti di sana itu rusak maknanya. Bahkan bukan hanya maknanya apa namanya itu terjadi kerancuan, akan tetapi terjadi kerusakan makna. Ya. Nah, apa di dalam surah tersebut dikatakan ini sesungguhnya aku tawakkaltu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, Rabbi wa Rabbikum. Ya, Rabbku dan Tuhan kalian. Ma min dabatin illahu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dia. Jadi nanti huwa di sini kembali ke dabat. Ya. Ya, jadi nanti Allah disamakan dengan binatang. Nah, ini nanti terjadi kekeliruan. Bahkan dikatakan watil ka'aqidatun afsadu min aqidatin nasara. Bahkan ini lebih parah katanya daripada akidahnya orang Nasara, orang Nasrani. Karena menyamakan ya.
Ya, Allah dengan binatang. Seperti itu. Maka ini harus berhati-hati. Kalau dilakukannya dengan sengaja, tentunya ini menjadi tercela, ya. Bahkan tidak boleh kita melakukannya secara sengaja. Kalau hal tersebut kita lakukan, ya, nanti bisa rancu, bisa merusak makna, juga tidak bisa dipahami oleh para pendengar. Ya, maka dilanjutkan di dalam kaidah tersebut, kata beliau, yang kata penulis, fal waqfu alaihi qabihun, maka wakaf di tempat tersebut itu dinamakan wakaf qabih, wa yahrumu sina'atahu, dan haram, ya, haram dilakukannya, ya, haram dilakukan, wa syar'an idza ta'ammadahu, ya, secara syariat idza ta'ammadahu. Nah, di sini ada catatan di akhir, apabila apa? Apabila disengaja. Apabila disengaja. Adapun kalau tidak disengaja karena ketidaktahuan kita, maka ya apa boleh buat, ya tidak mengapa. Ya, seperti itu. Berarti nanti kekeliruan yang kita lakukan karena ketidaktahuan, ya itu nanti masuk ke dalam, ya kita tidak belajar berarti, ya, karena kita tidak belajar, kurang ilmu sehingga kita melakukan kekeliruan. Ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita semua, kepada ilmu-ilmu yang belum kita pelajari, ya, seperti itu. Tapi juga kita harus mengoptimalkan diri kita untuk senantiasa belajar ilmu sehingga kita mengetahui, ya, dasar-dasar tentang ilmu tersebut. Baik. Nah, di sini dikatakan di kaidah pertama, berarti wakaf qabih itu adalah wakaf yang dari segi bahasa ataupun maknanya tidak sempurna. Ya. Efeknya apa? La yufhamu minhul ma'na yuhimu makna ghairullah. Yang pertama tidak bisa dipahami, yang kedua adalah, ya, terjadi kerancuan maknanya. Bahkan, ya, paling parahnya adalah terdapat kerusakan makna yang fatal. Ya. Seperti itu. Baik, itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua, ad-dhabitu ats-tsani. Dhabit yang kedua, kata penulis. Al-kalamu siyaqun wa sibaqun wa lihaqun wa intiza'ul kalami min as-siyaqihi jarimatun fi haqqil ma'na. Ya. Kata beliau, al-kalam, setiap ucapan yang memiliki siyaqul kalam. Nah, namanya apa? Siyaqul kalam. Apa siyaqul kalam? Konteks bahasa. Ya, konteks bahasa, sehingga ketika kita membaca satu ayat itu, ya, sudah lengkap, ya, dari awal sampai akhir. Nah, ya, maka kita harus melihat konteks bahasanya ketika kita membaca Al-Quran. Dan para penafsir juga ketika mereka menafsirkan Al-Quran itu melihat siyaqul kalam, ya, konteks bahasanya, apa yang dikatakan. Ya. Kemudian kata beliau, wasibakun, juga ada sibak. Apa itu sibak? Sibak itu di dalam satu lafaz, di dalam satu jumlah, ya, ada nanti bagian yang di awal, ada bagian di akhir. Ya, misalkan ketika Anda berbicara, Anda melarang misalkan seseorang atau memerintahkan kepada seseorang, nah, ambil pensil. Nah, itu sibaknya. Kemudian nanti ada kata yang berikutnya. Dan berikan kepada orang lain. Nah, berikan kepada orang lain itu adalah lihat. Ada sibak, ada lihat. Dan kalau kita gabung antara sibak dan lihat, itu adalah siyaqul kalam.
konteks bahasanya, sudah lengkap, sudah memenuhi. Nah, antara jumlah yang satu dengan jumlah yang kedua, kita harus memahaminya, harus tahu antara jumlah satu dan jumlah dua. Agar apa? Agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, karena ternyata orang tersebut belum selesai berbicaranya. Ada yang akan disampaikan olehnya perkataan yang berikutnya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu namanya antara siap, sibab, dan lihaq. Nah, kita para pembaca Al-Quran itu harus memahami siapul kalam yang akan kita baca, ya, sibabnya dan lihaqnya, lafaz awal dan lafaz berikutnya. Nah, gitu ya. Di sini dikatakan yang disebut dengan sibab itu adalah bagian yang mendahului suatu ucapan. Sedangkan yang dimaksud dari lihaq adalah bagian yang mengikuti setelahnya. Ya, bagian yang mengikuti setelahnya. Nah, ambil contoh ya sebentar. Kita ambil contoh. Ya, kita lihat di ayat di surah Al-Qasas ayat 25. Surah Al-Qasas ayat 25. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'. Lihat, perhatikan. Ini berbicara, ya. Faja'athu ihdahuma. Jadi datanglah kepada Musa, ya. Itu kedua perempuan, ya, datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Salah seorang dari kedua wanita itu tamshi, sambil berjalan, ala istihya. Nah, perhatikan di sini. Tamshi ala istihya, berjalan, dua perempuan tersebut berjalan dengan keadaan malu. Dengan keadaan malu. Nah, ini siapul kalamnya sampai sana. Ya. Faja'at wahdahuma tamshi ala istihya. Jadi dua perempuan tersebut datang kepada Nabi Musa dalam keadaan berjalan kepada beliau Nabi Musa dengan keadaan malu. Nah, ini siapul kalam. Kita harus tahu konteks bahasanya. Baik. Ya, mana sibabnya? Sibabnya di sini faja'atu ihdahuma tamshi. Lihatnya adalah ala istihya. Ala istihya. Ya, seperti itu. Baik. Kalau kita berhenti di lafaz tamshi, kita berhenti misalkan di lafaz tamshi. Ya. Faja'athu ihdahuma tamshi. Ya, kita berhenti pada lafaz tamshi. Kemudian mengawali, ya, ibtida langsung ke alas istihya. Seperti itu, maka nanti ghayyar siyaqul qur'ani ila siyaqil akhar. Maka akan berubah siyaqul kalamnya dari siyak yang satu kepada siyak yang lain. Konteks bahasanya akan berubah kepada konteks yang lain. Ya, seperti itu. Lafaz ala istihya dalam keadaan malu itu masuknya ke mana? Ke sibak yang pertama. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Jadi yang malu itu adalah perempuan ketika berjalan kepada Nabi Musa. Tapi kalau misalkan kita mulai dari ala istihya, maka nanti akan berbeda maknanya. Dalam keadaan malu dia berkata, padahal keadaan malu ini berjalan. Konteksnya adalah berjalan dalam keadaan malu. Nah, kita berhenti di lafaz tamshi.
Kemudian mulai langsung ibtida ke alastihya. Alastihya yang qalat inna abi. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ibtida langsung ke alastihya, maka konteks alastihya itu masuk ke qalat. Jadi perempuan tersebut berbicara dalam keadaan malu-malu. Nah, padahal harusnya adalah berjalan dalam keadaan malu. Nah, itu yang dimaksud dari siabul kalam. Antara sibab dan siap, kita harus memahami lafaz ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Atau contoh yang lain. Kita berikan contoh yang lain. Di dalam surah Al-Qasas ayat ke-9. Ya, di dalam surah Al-Qasas ayat ke-9, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa laka la. Nah, kita berhentinya pada lafaz la. Ya. Nah, ini siapul kalamnya ya dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Kita harus memahami. Karena kalau tidak nanti bisa terjadi kerancuan makna. Salah satunya ini. Kalau misalkan kita membaca ayat tersebut sampai berhenti pada la, ya tadi Anda contohkan wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa laka la, berhenti pada la, maka itu dinyatakan waqaf qabih. Kenapa? Karena ada lafaz yang belum terbaca yang bisa merubah makna. Ya. Nah, kita terjemahkan. Wa qalat imra'atu fir'aun, berkata istrinya Fir'aun, ya qurratu 'ainil li walak, dia ya bayi ya yang diurus oleh istrinya Fir'aun itu Nabi Musa, penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, qurratu 'ainil li walakala, dan janganlah. Nah, sampai situ misalkan ya. Kemudian kita ibtida langsung taqtuluhu asa an yanfa'ana, misalkan ya, kamu membunuhnya itu akan bermanfaat bagi kita. Kalau dibunuh anak tersebut akan bermanfaat. Nah, itu kalau misalkan berhentinya di walakala dan mulai ibtida dari taqtuluhu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyambungnya ya. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li walak, atau berhenti di walaka, la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhu waladan wa hum la yash'urun. Nah, ini konteks bahasanya kita harus memahami sehingga nanti kita ya tidak keliru di dalam membaca Al-Qur'an, sehingga maknanya terjaga. Ya, sehingga maknanya terjaga. Baik. Siapul kalamnya apa? Ini perintah agar Fir'aun ya tidak membunuh anak tersebut karena bermanfaat. Tapi karena salah keliru di dalam berhenti dan langsung memulai dari taqtuluhu, justru menjadi siapul kalamnya itu menjadi apa? Memerintahkan kepada Fir'aun agar membunuhnya karena bermanfaat. Nah, itu salah satu contoh waqaf qabih ya. Nah, ini banyak terjadi dan waqaf qabih ini adalah yang harus kita hindari ya, yang harus kita hindari. Baik. Kemudian kaidah berikutnya yaitu kaidah yang ketiga. Al-dhabitu ats-tsalis. Tadi belum dibaca ya semuanya. Kita baca dulu. Wantiza'ul kalami min siyaqihi jarimatun fi haqqil makna. Ya. Kaidah yang kedua tadi kata beliau, serta dan mengambil ucapan keluar dari konteksnya, ya, yaitu mencabut kalam keluar dari konteks siyaqul kalamnya, sebagaimana yang tadi dijelaskan di dalam contoh-contoh ayat Al-Quran yang harusnya baja'at ihdahuma tamshi ala istihya, ini malah
berhenti di tamshi, kemudian ibtida dari al-istiqyah. Nah, itu namanya intizaul kalam min siyaqihi. Apa kata beliau? Jarimatun fi haqqil ma'na, ya, itu adalah kejahatan, ya, fi haqqil ma'na, terhadap makna. Artinya nanti akan terdapat kerancuan makna sehingga ayat tersebut tidak terjaga maknanya, keliru maknanya, konteks bahasanya keliru, sehingga pemahamannya menjadi pemahaman yang keliru. Ya, bahkan nanti masih ada banyak contoh-contoh yang lainnya di dalam membaca Al-Quran. Dengan syarat apa tadi? Kalau disengaja, ya, kalau disengaja. Kalau tidak disengaja, sekali lagi, berarti itu karena kejahilan kita. Yang dihukumnya itu bukan ininya, tapi kejahilannya. Seperti itu. Baik. Kemudian dhabit yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, beliau mengatakan, muallif, kaidah ketiga tentang waqaf dhabit ini, idza khifa inqita'un nafas, jika apabila takut, ya, terputusnya nafas ketika kita baca Al-Quran, kemudian kita takut terputus, karena kalau terputus nanti masuk ke dalam waqaf dhabit. Antara mubtada khobar kita tidak kuat nafasnya, khobarnya terlalu panjang, kalau letaknya ada di bawah misalnya. Nah, kalau kita takut, kata beliau, idza khifa inqita'un nafas, apabila kita takut terputus nafas kita ketika kita membaca Al-Quran, dikarenakan nafas kita tidak kuat atau yang lainnya, ya, bihaitsu yuaddi ila al-waqfi ala ma yaqbuhu, ya, yang mana yuaddi ila itu yusabbib ila, ya, yuaddi ila itu disebabkan, yang mana menyebabkan berhentinya kita itu ketika kita membaca Al-Quran ala ma yaqbuhu, ya, pada tempat yang jelek. Ya, kita membaca Al-Quran tidak kuat napas sehingga berhenti pada lafaz yang merusak makna. Gitu ya. Berhenti pada lafaz yang merusak makna. Nah, kalau keadaannya demikian, kita takut seperti itu, maka beliau memberikan solusi. Kata beliau, ya, fayuqafu ala makna, ya, fayuqafu ala ma'nan tamin fi dzatihi, ya, fayuqaf, maka berhentilah pada makna yang tam secara zatnya, ya. Jadi kita harus cari ketika kita membaca Al-Quran, ya, mana makna yang sempurnanya, zat dari segi bahasa, makna mubtada dan khobarnya. Kalau ada mubtada, kita cari khobarnya sampai mana. Ya, kalau misalkan kita baca di awalnya dengan innal ladzina kafaru, cari nanti khobar innanya. Isimina khobar inna. Kalau kita baca kana Allah misalkan, kita harus cari juga isim inna, isim kanannya. Gitu ya. Seperti itu. Fayuqafu ala ma'na tamin fi dzatihi. Jadi minimal dari segi bahasa aman. Minimal dari segi bahasa aman, meskipun nanti secara makna belum sempurna. Nah, ini nasihat dari beliau. Kemudian wa yubda'u bi kalamin sabiqin. Nah, kemudian kalau kita tetap tidak kuat ketika membaca, ya, dan kita tetap berhenti pada lafaz yang memang di sana terdapat kekeliruan atau maknanya belum sempurna, hanya dari segi zatnya saja atau dalam keadaan hasan misalkan, maka wa yubda'u bi kalamin sabiqin, kita memulai kembali dengan ungkapan yang sebelumnya, ngulang kembali satu kata, dua kata atau tiga kata, seperti waqaf hasan. Kita berhenti dalam keadaan waqaf hasan karena tidak kuat nafas, maka ngulang kembali. Solusinya mengulang kembali. Yasruhul bad'u bihi, ya, yang
nanti cocok untuk memulai dengannya tersebut. Ya, contohnya apa? Di sini dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 98, misalkan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha adu. Berarti di sana. Ya, seperti itu. Karena kita tidak kuat. Mau gimana lagi kalau tidak kuat? Kita berhenti di sana. Nah, kalau kita berhenti di fa innallaha adu, ini terdapat kerancuan makna atau yuaddi ilal waqfi ala ma yakbuhu, menyebabkan ya makna yang jelek di tempat yang jelek, nanti hasilnya apa? Maknanya menjadi keliru. Nah, di sini berarti dikatakan bahwa sungguhnya Allah itu adalah adu, musuh. Ya, seperti itu. Nah, ini maka keliru. Harus dibaca sampai lil kafirin. Ya, adunya itu bagi siapa? Ya, musuhnya itu bagi siapa? Lil kafirin, yaitu bagi orang-orang kafir. Nah, makanya harus berhati-hati ya di dalam berbicara itu, ya siapul kalamnya harus jelas. Ya, contoh ketika kita berbicara saja itu harus berhati-hati. Ya, apa yang akan kita sampaikan kepada para pendengar? Jangan sampai para pendengar itu nanti bertanya-tanya, ya seperti itu. Baik, contoh demikian. Ini cara satu contohnya ya. Fa innallaha adu, maka sebenarnya Allah itu adalah musuh. Nah, itu keliru. Maka solusinya ketika memang kita tidak kuat nafasnya dan berhenti di sini, jangan langsung dilanjutkan lil kafirin, harus diulang kembali dari fa innallaha aduwwul lil kafirin. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu contohnya. Ya, ini kaidah dari beliau. Atau contoh yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Berarti di sini. Nah, ini sebenarnya tidak boleh kita langsung wattaqullaha la'allakum tuflihun. Karena di sini ada waw ataf dan waw atafnya masih nyambung ke ya fiil-fiil sebelumnya. Ya. Wahai orang yang beriman, isbiru, mulai dari sana fiil amrnya, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Ya, la'allakum tuflihun. Nah, kita tidak kuat nafas, kemudian berhenti di warabitu, maka ngulang kembali. Dari mana ngulangnya? Dari wasabiru atau warabitu? Dari isbiru. Dari awal. Ya, dari kalimat awalnya, perintah awalnya, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, berarti kalau kita nanti berhenti dalam keadaan qabih atau dalam keadaan hasan, yang harus kita pahami itu berarti ibtida'nya nanti, di mana kita memulai lafadznya. Karena nanti ada juga yang keliru ketika memulainya. Nah, gitu ya, memulainya keliru. Misalkan tadi makan adu walillahi wa malaikatihi wa rusul jibril wa mikal fa inna Allah adu, berarti kemudian mulangnya bukan dari fa inna Allah, malah dari Allah adu lil kafirin. Nah, itu juga kurang sempurna ya, karena memang dari segi bahasa ada yang kurang nafis. Ya, innanya tidak dibaca. Baik. Nah, itu adalah salah satu yang dijelaskan oleh beliau tentang waqaf qabih, yaitu qabih yang ketiga. Jadi qabih yang ketiga ini beliau memberikan nasihat kepada kita ketika kita waqaf karena tidak kuat nafas dan dalam hal tersebut ya kita masuknya ke dalam waqaf qabih, rusak maknanya, maka mengulang kembali. Kemudian dhabit yang keempat, dhabit ar-rabi'. Ini masih dalam pembahasan waqaf qabih. Apa kata penulis? Ad-dhabitur rabi' al-waqfu at-ta'assufi. Waqaf ta'assuf.
Oh, ternyata ada wakaf ta'assub. Wakaf ta'assub ini adalah wakaf yang berlebihan. Ya, nanti kita ambil contoh ya, seperti itu. Wakaf yang berlebihan. Apa kata beliau? Al-waqfu ta'assufi, waqaf ta'assuf, waqfun yatakallafuhu ba'dul mu'ribina awil qurra aw ba'du ahli al-ahwa lil igrabi. Ya, wakaf ta'assuf yaitu wakaf berhentinya seseorang, ya. Wakfun yatakallafuhu, yang wakaf tersebut dibuat-buat, ya, dibuat-buat, berlebihan, dibuat-buat, dicari celah-celah yang lain, bahkan yang tidak dijelaskan oleh para ulama. Seperti itu, tidak dijelaskan oleh para ahli bahasa, tidak dijelaskan juga oleh para ahli tafsir. Maka tidak juga ada riwayat-riwayat yang datang kepadanya. Jadi dibuat-buat. Oleh siapa? Ba'dul mu'ribin. Ya, bukan mu'ribin, ini mu'ribin. Ya. Oleh mu'ribin. Oleh ahli bahasa Arab. Oleh orang-orang yang mengi'rab. Tapi i'rabnya itu i'rab yang gharibah, yang aneh, yang asing. Nanti kita ambil contoh. Ya. Langsung aja kita ya. Mu'ribin contoh. Di surah Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzir. Berhenti di tunzir. Secara logika terkadang masuk akal, ya. Tapi ini keliru, ya. Kalau antum jelaskan kepada orang awam, mungkin orang awam akan mengatakan, oh iya, betul. Nah, ini namanya wakaf ta'assub. Dan wakaf ta'assub ini bagian daripada apa? Bagian daripada wakaf qabih. Ya, seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ya, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka, a'anzartahum, ya, engkau beri peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum. Nah, humnya ini kan sebagai maf'ul. Kedudukannya sebagai maf'ul, ya. Atau tidak kamu beri peringatan kepada mereka. Nah, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi ini menjelaskan bagaimana kerasnya hati orang kafir. Itu orang-orang kafir ini mau diperingati ataupun tidak diperingati sama saja. Tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hatinya sudah terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Baik. Nah, apa yang akan dijelaskan di sini? Berhenti di tundir, kemudian mulai ibtida langsung di hum la yu'minun. Nah, contoh, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzir hum la yu'minun. Nah, kalau ibtida langsung dari humnya menjadi mubtada, jumlah baru lagi. Mereka hum la yu'minun, tidak beriman. Nah, secara logika kan betul. Ya, nah, ini adalah apa yang dicari-cari oleh para mu'ribin, akan tetapi i'rabnya i'rab yang gharib, i'rab yang asing. Ya, sehingga nanti perlu kita berikan perhatian kepada hal tersebut. Ya. Nah, itu namanya waqaf ta'assub, diada-adakan takalluf. Diada-adakan. Ya. Kemudian juga awil qurra, yang diada-adakan atau dilebihkan, dibuat-buat oleh para ahli qiraat. Ya, dibuat-buat oleh para ahli qiraat. Salah satu contohnya, ya, terkadang para ahli qiraat ketika membaca Al-Qur'an berhentinya itu tidak beraturan. Para mujawidin, orang yang baca, kadang karena pernah lihat membaca bergiliran, ya. Bergilirannya itu bukan per ayat, tapi di dalam satu ayat per kata
Kalau misalkan alhamdulillahi satu rabbil alamin, gitu. Nah, seperti itu ya. Itu termasuk takalluf ya, ta'assub. Ya, karena yang dikejar oleh mereka adalah ijabus sami'in ya. Yang dikejar oleh mereka adalah agar nanti takjub para pendengar, takjub kepadanya. Yang ria, tujuannya ria. Baik. Nah, termasuk di sini ya oleh para qurra, dibuat-buat oleh para qurra. Nah, ini sekali lagi kalau misalkan dijelaskan kepada orang awam pasti ya bisa membenarkan ya orang awam itu. Nah, contoh, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Nah, gitu ya. Baik, ini akan jelaskan dari segi i'rabnya. Di sini kan di antara nasihat Luqman kepada putranya. Apa nasihatnya? Idh qala Luqman li ibnihi, ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Beliau menasihatinya, ya bunayya la tusyrik. Kalau kita berhenti di la tusyrik masih masuk logika. Wahai anakku, la tusyrik. La tusyrik ini kan terdiri dari dhamir anta juga. La tusyrik. Jangan engkau berbuat syirik. Sudah ya, dalam kan. Billahnya sebagai apa? Jadi qasam. Billahi demi Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Demi Allah, sesungguhnya syirik itu ya kezaliman yang besar. Nah, kan secara logika orang awam pasti mendengar, oh ya betul. Nah, orang-orang yang ta'assub di dalam wakaf, mereka mencari-cari celah yang memang tidak dijelaskan oleh pendahulunya, yang mana sehingga orang-orang para pendengar itu bisa takjub, oh di situ wakafnya ternyata, gitu ya. Padahal itu keliru. Ini namanya wakaf at-ta'assub. Ya, padahal yang benar apa? Yang benar siapul kalamnya kan sampai la tusyrik billah. Ya, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Billahnya bukan sebagai qasam, sumpah bukan. Ya, tapi di situ ya apa? Kita jangan berbuat syirik kepada jangan menduakan Allah seperti itu. Nah, makanya wakafnya di sini diberikan tanda wakaf. Nah, ini ya. Ini juga bisa menjadi contoh tadi siapul kalam, sibab lihat. Kalau misalkan berhentinya keliru, bisa memunculkan makna yang lain. Nah, seperti itu. Baik. Atau di sini contoh yang lain. Contoh yang lain bisa dilihat di surah Al-Insan ayat 18 ya. Ini juga sama diada-adakan oleh para qurra, para ba'du ahlil ahwa. Ya, oleh para ahli ahwa, ba'du ahlil ahwa. Nah, tadi di kaidah apa? Kita ulang. Waqfun yatakallafuhu ba'dul mu'ribin awil qurra awi ba'di ahli ahwa, atau sebagian ahlu ahwa. Nah, ya, para pengikut hawa nafsu. Lil idhrab, tujuannya apa? Menciptakan keanehan-keanehan. Ya, menciptakan keanehan ajaib ya. Agar nanti disangkanya orang-orang lain itu, oh di sini langka nih wakaf di situ. Nah, kita lakukan gitu ya. Padahal itu ta'assub ya, tidak dijelaskan. Gitu ya. Baik. Nah, contohnya salah satunya di sini. Contoh yang lain. Aina fiha tusanna salsabila. Nah, gitu ya. Baik. Di sini sebenarnya siap vokalnya sudah jelas, bahkan ayatnya pendek ya. Ayatnya pendek. Nah, di sini dinyatakan ya aina fiha tusamma, mata air, sebuah mata air di surga namanya apa? Salsabil. Mata air salsabil.
Nah, di sini Anda berikan footnote. Jika seorang berhenti setelah aina yashrabu biha, kemudian melanjutkan kepada salasil, ya, akan menciptakan kesan bahwa ain itu sesuatu yang harus ditanyakan atau dicari namanya atau dicari namanya. Nah, ya seperti itu. Contoh misalkan seperti ini. Aina fiha tusamma. Nah, padahal sudah jelas salsabila, tapi agar nanti para mustami'in penasaran apa nama air di mata surga itu sehingga diputus di wakaf. Salsabila. Nah, dan sehingga nanti tidak mengenali para muslimin akan bertanya-tanya air apa, mata air apa yang ada di surga tersebut. Nah, ini juga termasuk kata para ulama wakaf ta'assuf, ya, wakaf ta'assuf, ya. Nah, jadi tujuannya adalah lil idrar, membuat keanehan, ya, seperti itu. Itu tobit yang keempat. Kemudian tobit yang kelima dari waqaf tobit, al-dhabitu al-khamis, al-wuqufu ta'assufiyatu, waqaf ta'assuf, ya, waqaf ta'assuf tanzi'ul kalam min siyaqihi, ya. Waqaf ta'assuf itu mencabut atau menghilangkan kalam dari siaknya, dari siakul kalam, dari konteks bahasanya. Ini sebenarnya tadi sudah kita jelaskan. Ya. Jadi salah satu ciri tanda waqaf ta'assuf ini memalingkan kalam perkataan dari siakul kalamnya. Ya, seperti itu. Tadi kita berikan contoh. Nah, ini in qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Malah dipalingkan, ya. Malah berhenti di la tusyrik, kemudian dipalingkan sehingga nanti maknanya menjadi makna yang berubah. Kemudian fatakhillu, ya, fatakhillu kata penulis fatukhillu bi raunikil qiraati. Ini beliau ini apa? Nanti fatukhillu bi raunakil qiraat. Sehingga apa? Merusak keindahan bacaan. Keindahan bacanya akan rusak, maknanya akan rusak. Wa jamalil adai, juga keindahan prakteknya. Ya, jadi nanti akan rusak prakteknya, bacaannya, bahkan maknanya pun akan rusak. Wa tukhrijul kalam an ma'nahul murad, dan juga mengeluarkan, ya, kepada kalam an ma'nahu murad, ya, dari makna yang dimaksud. Jadi mengeluarkan yang makna yang satu kepada makna yang lain. Nah, itu salah satu nasihat dari beliau di topik yang kelima ini salah satu bentuk nasihat, ya, bahwa waqaf ta'assuf ini, ya, itu keluar dari konteks bahasanya, itu diantaranya adalah bisa mengeluarkan dari keindahan bacaan Al-Quran, ya, keindahan bacaan Al-Quran, sehingga nanti apa yang kita baca dari Al-Quran tersebut tidak indah lagi, karena keindahan bacaan Al-Quran itu bukan dari bahasanya, lafaz-lafaznya saja, huruf-hurufnya saja, akan tetapi seorang bisa menjaga makna-maknanya. Makanya ilmu waqaf wal ibtidah ini bagian daripada salah satu tartilul qiraah, yang mentartilkan bacaan. Orang yang mentartilkan bacaan tentunya lafaznya benar, huruf-hurufnya benar, dan juga menjaga siapul kalam, konteks bahasanya seperti apa, sehingga nanti tidak terdapat kerancuan-kerancuan yang terjadi ketika kita membaca Al-Quran. Ya, nah itu tentang waqaf hobi. Ya, waqaf hobi. Baik, jam berapa sekarang?
Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Kita insya Allah akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ke wakaf riwayah dan wakaf muraqabah mu'anaqah. Ya, nanti wakaf riwayah dan mu'anaqah ini terbilang mudah ya, tidak terlalu sulit, tidak masuk ke dalam bahasa-bahasa. Nanti kita akan menghafalkan saja mana di antara yang dicontohkan dari wakaf-wakaf riwayah, wakaf-wakaf Jibril. Nah, adapun nanti masuk ke bab 11. Nah, di sini nanti ya perlu pendalaman bahasa juga, ya. Karena memang di sini banyak sekali ya yang disampaikan oleh beliau, dan tapi mungkin nanti bisa diringkas, ya, tidak dibahas secara rinci juga, ya. Karena memang kalau dibahas secara rinci, karena sebagian nanti tidak tahu apa itu tadakoba dan lain sebagainya, ya seperti itu. Baik. Dan harus menjelaskan dulu, harus belajar dulu bahasa bahasa Arab. Tapi tidak mengapa, ya, untuk pengetahuan, ya, barangkali nanti suatu hari ketika kita sudah membahas ilmu wakaf ini, dibuka kembali setelah kita paham bahasa Arab. Oh, apa yang dijelaskan dahulu, apa yang dibaca dahulu di dalam kitab Ittihaful Qurra, ternyata ada kesinambungan dengan ya pembelajaran kita yang kita lakukan ya, dari mulai bahasa Arab, tafsir dan lain sebagainya. Nah, itu ya, dan mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semua agar kita bisa mentartilkan kembali bacaan Al-Quran. Ya, karena tartil itu bukan saja lafaz saja, disertai dengan maknanya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.